kongres yang dipercepat di Hotel Polino Hotel tanggal 23 Desember. Pelapornya adalah Saudara Coki Sinambela selaku Ketua LBH PB Parvi, dan Pak Aditya hari ini dilaporkan sebagai datang diperiksa sebagai saksi pelapor. Selebihnya mungkin Pak Coki bisa menjelaskan. Kronologisnya gimana? Bisa diceritain? Baik, jadi kami melaksanakan kongres dipercepat PB Parvi karena rencananya tahun 2025 itu adalah akan melakukan kongres pemilihan ketua umum, calon ketua umum. Setelah kami melaksanakan kongres dipercepat yang isinya adalah mengesahkan anggaran dasar yang dipakai oleh Parvi untuk ke kongres yang akan datang. Kita undang semua teman-teman anggota Parvi semuanya. Tiba-tiba pelaksanaan di Pomea Hotel itu masuk beberapa orang, di situ ada lebih dari 50 hampir 100 orang menggeruduk, mengacaukan acara kongres yang baru akan dilaksanakan. Sehingga dari tadi kongres yang kami laksanakan, kongres dipercepat itu tertunda dan akhirnya gagal dengan mereka. Lalu mereka mengambil alih lokasi rapat itu dan akhirnya merusak alat-alat atau perangkat-perangkat yang kami pakai untuk kongres itu, seperti spanduk dan sebagainya. Berikutnya akhirnya kami melaporkan ke polisi Polres Jakarta Selatan dengan nomor polisi 4042, yaitu tentang perusakan dan 335. Nah, kami laporkan itu dan kami membawa saksinya, salah satunya di sana adalah salah satu pengurus Parvi adalah Bang Aditya ini yang hari ini diperiksa. Dan kami akan mendampingi lagi teman-teman pengurus Parvi itu dalam beberapa hari ini, ke depan ada 4-5 orang. Kira-kira seperti itu. Terlapornya sendiri ada berapa orang di Terlapornya itu ada namanya Kamel Marvin, CS dan kawan-kawan, itu ada kurang lebih 3-4 orang. Dan itu nanti kemungkinan akan dipanggil dan hasil BAP dari kawan-kawan saksi semua, mereka yang akan bercerita apa adanya yang terjadi di lapangan pada saat di Pomea Hotel. Itulah yang kejadian yang kami laporkan. Dan kemungkinan dalam waktu dekat ini setelah diperiksa semua para saksi, maka yang diduga mengganggu ini akan juga dipanggil sebagai saksi pertama kali oleh Polres Jakarta Selatan. Berarti ini ada dugaan untuk provokator atau mungkin memprovokasi supaya acara tersebut batal begitu ya? Ya, ada kami merasakan seperti itu, teman-teman pengurus merasakan seperti itu karena kita sudah undang resmi oleh PB Parvi untuk melaksanakan kongres itu. Mungkin ada pemahaman yang berbeda di antara teman-teman sehingga mereka merasa bahwa ini adalah pemilihan ketua umum, padahal sudah dalam undangan itu ditahukan bahwa kita akan mengesahkan anggaran dasar. Tetapi dengan mereka merasa bahwa itu akan pemilihan ketua umum, mereka geruduk, masuk mengganggu dan mengintimidasi dan menggagalkan kongres yang kita buat itu, sehingga gagal semua dan akhirnya berujung kami datang ke kantor Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut. Ada kerugian material dulu? Kalau kerugian material banyak, ada spanduk, ada banner, terus ada kata-kata intimidasi, kata-kata kasar yang mendeskripsikan PB Parvi yang sebenarnya notabene mereka adalah anggota Parvi juga. Artinya kenapa kok mereka teman-teman anggota Parvi sendiri adalah menghancurkan teman-teman sendiri. Jadi ini bukan hal yang pertama kali. Setiap kongres Parvi itu pada umumnya kejadian seperti ini bukan 1-2 kali, sering terjadi. Oleh karena itu ini adalah proses pembelajaran, proses mengetahui secara hukum mana yang benar, mana yang tidak benar, atau mana yang harusnya kita ikuti atau mana yang tidak diikuti. Oleh karena itu dengan ini pengurus besar Parvi yaitu Ketua Umum Alicia Johar dan sekumnya adalah Bang Gusti Randa sebagai sekum dan dia adalah orang hukum, maka dia lebih tahu kita pakai proses hukum saja. Kira-kira seperti itu. Setelah kejadian ada komunikasi langsung nggak? Kalau yang itu serahkan ke sekum kami. Mungkin Gimana ada Pak Gusti? Apa? Mungkin terkait kejadian ini. Ya gini ya, teman-teman yang melakukan penggerudukan ini itu benar-benar orang yang menurut saya tidak membaca ADART, sehingga merasa tindakan tersebut sah-sah saja dilakukan. Ini bahaya untuk sebuah organisasi. Makanya seperti kata Pak Coki tadi, Parvi itu sering sekali kalau kongres ada keributan, tapi tak pernah diselesaikan secara hukum. Jadi ini berulang terus, sehingga menjadi kebiasaan seolah-olah itu biasa. Nggak boleh organisasi seperti itu. Nah, untuk kali ini
dengan tindakan seperti itu kami mengambil langkah hukum. Sebuah organisasi PB Parvi mengambil langkah hukum. Yang pertama untuk memberitahukan bahwa itu adalah tidak betul. Kalau hal itu memang melanggar pidana dengan konsekuensinya penahanan dan seterusnya, vonis, ya silakan saja jalankan. Karena ini bentuk proses penegakan kebenaran menurut saya. Nah, apakah tadi ada pertanyaan, apakah dari pihak mereka ingin ketemu sama saya? Saya pengen ketemu sama mereka. Tapi mereka seolah-olah ya itu tadi, karena merasa ini biasa dan bukan masalah pelanggaran hukum, mereka cuek-cuek saja. Saya katakan kepada mereka, khusus pada Kamil Marvin, silakan saja kalau tidak mau ketemu dengan saya secara baik, ketemu di kepolisian. Bawa tuh bukti-bukti bahwa tindakan Anda itu sah. Karena kami juga membawa bukti-bukti bahwa kami adalah PB yang sah. seperti itu. Artinya boleh dibilang ini pihak sana itu pihak yang kecewa dengan hasil Munas kemarin atau Bukan. Kita ini berjalan sesuai dengan ADART. Mereka ingin berjalan tidak sesuai ADART. Lucu ya? Organisasi tidak mau memakai ADART. Ini kan lucu. Nah, di dalam ADART kita itu ada 3 kongres. Pertama kongres yang dipercepat, dan ketiga kongres luar biasa. Kongres yang dipercepat itu ada. Nah, agendanya kan kongres itu tidak selalu agendanya itu memilih ketua umum. Agendanya adalah untuk mengesahkan ADART sebagai aturan main untuk kongres pemilihan ketua umumnya di tahun 2025. Mereka mengatakan tidak ada satupun ADART Parvi yang disahkan dalam kongres. Bagi mereka itu benar, padahal itu tidak benar. Jadi ketidakbenaran bagi mereka itu adalah suatu kesahan gitu. Ini benar-benar menurut saya aneh cara berpikirnya. Lalu dengan datang memporak-porandakan situasi kongres yang begitu ditata rapi oleh steering committee dan organizing committee, lalu disiapkan makanan, ya bubar semuanya. Nah sekarang mereka akan melakukan yang namanya kongres. Kira-kira begitu. kongres tandingan? Bukan, ingin melakukan kongres pemilihan ketua umum Parvi. Ya silakan saja. Bahwa persoalan sekarang ada di Polres Jakarta Selatan. Tapi mereka berpikir beranggapan bahwa ini terlalu cepat. Ada apa? Mungkin seperti itu nggak sih, Bang? Iya, memang harus kita percepat. Karena kan begini, kalau memakai ADART versinya ketua umum yang lama, yaitu Yeni Rahman, kepemimpinannya hanya 4 tahun. Kalau Anda terpilih tahun 2020, maka harus sampai 2024, kan 4 tahun. Tapi ada sebuah ADART yang belum pernah disahkan. Ya, itu durasinya 5 tahun. Jadi kalau disahkan di tahun 2024, karena dia 5 tahun, maka sampai 2025. Begitu kan? Mereka tidak mau. Kalau ditanya alasannya tidak mau, kenapa? Untuk mengesahkan ADART. Alasannya tidak pernah ADART disahkan dalam sebuah kongres. Padahal di ADART tertulis sahnya perubahan ADART hanya dalam kongres. Ini kan lucu cara berpikirnya. Apakah nggak ngerti? Apakah atau ada agenda apa sehingga mereka menggeruduk acara ini? Tapi sebelum kongres itu dibikin, apakah mereka juga diikut sertakan juga nggak sih? Kebetulan yang datang ini adalah anggota Parvi zaman dahulu. Bagi mereka juga begitu. Kalau sekali menjadi anggota Parvi, seolah-olah melekat seumur hidup. Padahal anggota Parvi itu harus melakukan registrasi. Jadi dia tunjukkan saat itu, saya anggota Parvi zamannya tahun 80, zaman tahun 90, yang tidak pernah melakukan registrasi. Ini kan juga cukup menggelikan. Kayak gitu-gitu. Tapi untuk registrasi itu memang ada diumumkan ada, kan? Di ADART harus diumumkan gitu loh ke mereka-mereka. Ya, betul. Karya. Betul. Karena kan orang-orang lama kan terkadang kan pemikirannya berbeda gitu loh. Enggak juga. Dia tidak mengerti ada registrasi atau apa. Dia mengerti. Ini kan di mana-mana pun juga begitu. Mau di organisasi wartawan, mau di organisasi advokat, bahwa itu ada daftar ulang. Nah bagi mereka nggak pernah baca ADART, pokoknya kalau sekali jadi anggota Parvi itu selamanya, seumur hidup. Kayak KTP gitu. Oke. Berarti ini ada kemungkinan seperti bisa dikatakan pecah kongsi seperti itu atau bagaimana sih? Kalau saya sebagai sekretaris umum,
ini tidak ada pecah kongsi karena bukan PB kita yang pecah, tapi ada orang luar yang mengganggu kita. Oke. PB-nya tetap ketua umumnya Ibu Alicia Johar, sekretaris umumnya saya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada oknum di dalam PB yang mengundang mereka untuk menggerecokin PB ini, kan tidak menutup kemungkinan. Apa mungkin nyamanan selama Ibu Alicia Johar jadi pemimpin mungkin? Ya silakan saja dibuktikan di kepolisian nanti alasan mereka menuntut itu apa. Tapi Bang, dengan adanya permasalahan seperti ini kan, apakah tidak membuat kita masyarakat awam berpikir kok bisa sih, dan mereka kan mereka mengidolakan artisnya tapi ternyata harus seperti ini gitu. Itulah yang kita sayangkan, harusnya si para artis aktor ini menjadi panutan tokoh, lah. tokoh panutan bahwa berorganisasi itu seperti ini gitu. Nanti kalau pada saatnya mereka dipanggil mungkin diwawancara, Anda mungkin akan tergelitik juga dengan jawaban-jawaban. Ya, Berarti sore hari ini agendanya mungkin baru Pak Aditya Warman Sebagai yang saksi. baru bisa sebagai saksi. Lanjutannya? Lanjutannya tanggal Tanggal 27, 30 dan 31. Oke. Dan agendanya tetap masih Pemeriksaan saksi. saksi-saksi dari kami pelapor. berarti berapa saksi lagi yang akan diperiksa? Nanti ada 5 lagi 5 lagi. Total dari dari 6 saksi. Oke, makasih Bang. Thank you. Oke. Makasih ya. Terima kasih ya. Apa tadi? Kurang lebih 5. 5 orang yang terduga Ya, terlapor. nanti ada pengembangan kembali, nanti silakan nanti penyidik yang akan mengembangkan kembali. Berarti pada saat istilah kata penggerudukan ya, seperti itu, adakah orang-orang tersebut yang memang hadir? Ada di Kusumo depan. dan lain-lainnya timnya itu. Yang tidak ada cuma Ibu Mutiara Sani kan. Oh, enggak. Ya. Ya.